Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BBS TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oya Bukhari dapat hadir menyapa Anda hari ini bersama dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Cegah stunting, wujudkan generasi emas 2024. Baik pemirsa, untuk tema kita hari ini yaitu peningkatan kesehatan reproduksi dan gizi remaja untuk mencegah stunting. Dan pada kesempatan kali hari ini juga kita bersama dengan warga Sidokumpul Sidoarjo akan kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Biar tambah semangat pada siang hari ini, gimana kalau saya kasih salam ya semuanya ya. Salam BKKBN Jawa Timur, berencana itu keren. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Dan pada kesempatan kali ini juga kita juga memiliki para narasumber hebat, yaitu yang pertama beliau ini sebagai anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Haji Sungkono. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Sungkono. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Selanjutnya perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, yaitu Ibu Dr. Randa Maria Ernawati MM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, cerah sekali hari ini Ibu ya dengan baju warna biru. Baik, selanjutnya Ibu yang paling pojokan yang cantik, ini perwakilan dari OPD KB Kabupaten Sidoarjo. Beliau ini sebagai Kepala Dinas P3AKB, yaitu Ibu Ainun Amalia Esos. Assalamualaikum Ibu Amalia. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah ceria dengan warna kuningnya hari ini ya Ibu. Baik pemirsa, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu peningkatan kesehatan reproduksi dan gizi remaja untuk mencegah stunting. Langsung saja akan kita tanyakan kepada anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Haji Sungkono. Bapak, bagaimana upaya dari DPR RI dalam mendukung program Bangga Kencana saat ini Bapak? Silakan. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Hari ini saya sampaikan dukungan pemerintah dalam rangka untuk mencegah stunting. Negara membuat rencana kerja cukup strategis dan memang perlu dapat dukungan semua pihak gitu ya. Karena pemerintah ini bagaimana bisa membangun bangsa kita itu bangsa yang besar dengan sumber daya yang hanya mengandalkan sumber daya manusia, pasti harus memiliki generasi-generasi yang sehat dan cerdas gitu ya. Maka kita punya program, ada Bangga Kencana, bagaimana bangun rumah tangga berencana, bagaimana mencegah stunting yang setiap tahun punya target ya. Sebenarnya kita masih jauh dari target. Mulai pemerintah punya pencanangan tuh mulai tahun 2018 itu pada posisi sudah turun ke angka 34% gitu ya. Padahal pemerintah berharap tahun 2014 ini stunting itu ada di posisi 14%. Kalau bisa ya di bawah gitu ya. Tapi kenyataan memang agak susah, maka pemerintah selalu buat program-program sosialisasi seperti ini supaya bisa mengejar ketertinggalannya. Di samping itu kalau untuk kepentingan pembiayaan saya rasa anggota DPR memberikan persetujuan berupa anggaran yang diajukan oleh BKKBN Pusat. Cuman sayangnya anggarannya itu kurang menurut saya. Karena yang meminta itu BKKBN ya kami mendukung apa yang jadi permintaan. Selalu saya katakan jangan sampai di lapangan ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembiayaan. Contoh saja mungkin di tingkat desa ada namanya kader-kader yang buat kegiatan seperti peningkatkan atau penambahan kualitas mutu gizi ya umpama buat makanan anak-anak. Jangan sampai itu melakukan swadaya terus karena kondisi bangsa kita kalau baik tidak masalah, tapi kalau kondisinya kurang baik pasti program itu tidak begitu kencang gitu ya. Tapi kalau pemerintah buat program itu dengan sinergi seluruh pihak termasuk yang di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten memberikan dukungan finansial yang cukup dan seluruh pihak termasuk kader-kader yang sudah merelakan waktunya demi untuk kepentingan generasi penerusnya, mari kita dukung gitu ya. Jangan sampai kita hanya membuat slogan seperti ini tapi anggarannya kurang. Maka dari itu dalam pembangunan itu ada namanya dana desa. Mohon maaf ya, mungkin regulasinya saya kurang tahu persis.
kalau di tingkat desa dengan anggaran desa itu harusnya juga dibuat sebagian untuk kepentingan peningkatan gizi. Dan mudah-mudahan itu juga didukung semua pihak. Di desa dapat dukungan dari anggaran APBDes, di kabupaten dapat anggaran dari APBD-nya, juga provinsi. Nah programnya harus tepat gitu ya, jangan rame-rame tidak ada efisiensinya gitu. Saya kepingin pertemuan seperti ini hari ini kan sebenarnya yang diundang para ibu-ibu produktif, bapak-bapak ya mudah-mudahan yang sudah undur, ya nggak mungkin di sini ya, yang kira-kira masih produktif, baik suaminya yang mungkin usia di atas 60 tahun, kalau laki-laki masih oke ya. Tapi kalau ibu-ibu muda yang hadir yang saya lihat ini masih produktif, mudah-mudahan ini bisa mengambil momentum, bisa mengambil hikmah dalam apa yang disampaikan oleh bapak para penceramah nanti, para narasumber gitu. Karena ibu ini semuanya secara teknis lebih menguasai daripada saya. Baik, terima kasih Bapak Sukono. Baik pemirsa, jadi fungsi DPR RI di sini yaitu memberikan anggaran kepada program-program di BKKBN di seluruh Indonesia. Selain itu juga memantau program-programnya agar bisa terlaksana dengan baik. Baik pemirsa, kalau begitu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Nonton TV nunggu sampai rumah? Nggak zaman. Mulai sekarang, kamu bisa nikmati live streaming program-program menarik di Mobi BBS TV. Kamu juga bisa loh posting informasi apapun yang kamu mau dengan menjadi citizen jurnalis di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan join sekarang ya. Kamu bisa download di Play Store gratis. Mobi BBS TV, semua dalam genggamanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Cegah Stunting, Wujudkan Generasi Emas 2024. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu peningkatan kesehatan reproduksi dan gizi remaja untuk mencegah stunting. Langsung saja kita menuju ke perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yaitu Ibu Dr. Randa Maria Ernawati MM. Halo Ibu Maria. Ya, halo. Baik, Ibu Erna ya. Ibu Erna, ini bagaimana respon masyarakat Jawa Timur terhadap upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Timur ini, Bu? Ya, jadi stunting itu kan mencakup siklus hidup. Artinya bahwa anak sebelum dilahirkan sampai dengan 2 tahun, kemudian sampai dengan 5 tahun, itu kita dampingi supaya tidak terjadi stunting. Nah, persoalannya sekarang ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Sungkono bahwa prevalensi stunting di Indonesia dan di Jawa Timur itu masih relatif tinggi. Di Jawa Timur sendiri masih di angka 23,5, jadi sedikit di bawah nasional. Nah ini tentu saja memerlukan suatu upaya yang bersama, tidak hanya BKKBN tetapi semua elemen baik lembaga, kementerian, kemudian dari masyarakat pun harus saling bahu-membahu untuk menurunkan stunting ini. Nah, kondisi stunting di Jawa Timur ini karena 38 kabupaten kota ada yang sangat tinggi, bahkan ada yang sangat rendah di bawah 1 digit. Nah, itu di Kota Mojokerto. Yang tinggi adalah di Kabupaten Bangkalan masih di 38,9. Oleh karena itu, maka setiap tahunnya kita harus melaksanakan pendampingan untuk supaya turun. Yang pertama itu supaya turun. Jadi yang stunting ini diturunkan dulu. Nah, bagi yang keluarga berisiko stunting, siapa keluarga yang berisiko stunting? Di situ ada calon pengantin, di situ ada pus yang hamil, orang hamil gitu ya. Kemudian ada keluarga yang mempunyai balita. Nah, itu adalah sampai keluarga yang mempunyai baduta itu juga menjadi sasaran. Kenapa harus balita begitu kan? Harus baduta begitu. Ini begini. Jadi yang namanya stunting itu kita pendekatannya pada 1000 hari pertama kehidupan.
Sehingga 1000 hari pertama kehidupan itu saat di kandungan 270 hari, sisanya 730 hari itu di luar kandungan, yang notabene 730 hari itu kira-kira 2 bulan. Kenapa harus 2 bulan? Karena dalam 2 bulan ini adalah masa emas untuk meningkatkan kecerdasan dan pertumbuhan fisik balitanya. Begitu. Baik Ibu, untuk saat ini strategi apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menekan penurunan dari stunting sendiri ini Ibu? Ya, jadi yang pertama secara regulasi kami sudah membentuk namanya Tim Percepatan Penurunan Stunting, TPPS, di tingkat provinsi. Dan di 38 kabupaten sudah juga ada sampai dengan di tingkat desa. Jadi desa yang ada di Jawa Timur itu sejumlah 8.501 sudah mempunyai tim semua. Yang kedua, karena kita amanahnya Perpres 72 tahun 2021 itu pendekatannya pada keluarga yang berisiko stunting, maka Jawa Timur sudah membentuk sebanyak 31.243 tim pendamping keluarga yang siap mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko stunting yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, ada 19 perguruan tinggi yang kita ada satu konsorsiumnya begitu ya. Mereka akan mendampingi pada 18 kabupaten kota yang sasarannya itu irisan dari stuntingnya tinggi, angka kematian ibunya tinggi, dan satu adalah wilayah kemiskinan ekstrim itu. Baik, terima kasih Ibu. Baik pemirsa, tadi sudah disampaikan dari Ibu Erna bahwa di Jawa Timur sendiri dari berbagai daerah sudah mengalami penurunan stunting, tapi juga masih ada wilayah yang mengalami angka stuntingnya masih tinggi dan itu masih sangat perlu diperhatikan. Ingat pemirsa bahwa stunting tidak hanya menyerang orang miskin saja, tapi bisa menyerang orang kaya. Jadi siapapun bisa terserang yang namanya stunting. Jadi selama masa kehamilan harus diperhatikan calon buah hatinya. Seperti itu ya Ibu ya. Baik pemirsa, kalau begitu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Cegah Stunting, Wujudkan Generasi Emas 2024. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu peningkatan kesehatan reproduksi dan gizi remaja untuk mencegah stunting. Langsung saja kita menuju ke perwakilan OPD KB Kabupaten Sidoarjo. Beliau ini sebagai Kepala Dinas P3AKB yaitu Ibu Ainun Amalia Eses. Halo Ibu Ainun. Nggih, matur nuwun. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, mengenai stunting saat ini ya Bu, untuk tanggapan dari warga Sidoarjo sendiri khususnya yaitu warga Sidokumpul ini seperti apa Ibu? Nggih, matur nuwun. Terkait dengan tanggapan masyarakat masalah stunting ini memang sudah menjadi primadona ya. Ini menjadikan sebuah program prioritas negara yang mana Presiden sudah mengeluarkan peraturan Presidennya nomor 72 bahwa kita diharapkan untuk mau tidak mau, suka tidak suka harus menurunkan angka stunting di 2024 sebesar 14%. Terkait dengan hal itu Mbak, memang masyarakat ini menurut kami masih perlu dan sangat-sangat perlu untuk diberikan KIE.
Jadi kita berikan edukasi, kita berikan informasi, promosi dan sebagainya terkait dengan masalah stunting ini. Bahkan stunting ini juga tidak sedikit masyarakat Sidoarjo ini yang masih belum paham seperti itu. Sehingga ini menjadi tugas kami menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Erna selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, bahwasannya memang BKKBN ini difokuskan kepada keluarga-keluarga yang beresiko. Di Sidoarjo tercatat 233.000 ada keluarga yang dinyatakan beresiko stunting dengan beberapa indikator. Ini merupakan salah satu PR besar kami di dalam hal untuk melakukan pendampingan, memberikan edukasi kepada 233.000 keluarga yang terindikasi beresiko stunting ini untuk melakukan beberapa pencegahan supaya dari resiko ini tidak menuju ke stunting. Jadi cukup di beresiko saja. Ketika sudah beresiko kita lakukan pendampingan, salah satunya kita lakukan dari hulu. Jadi kita tidak langsung ke hilir tapi kita selesaikan dari hulu melalui screening dari KUA setempat terkait dengan calon-calon pengantin yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kita berharap dari mulai calon-calon pengantin ini sudah kita lakukan screening untuk melakukan pengecekan secara kesehatan sehingga pada saat mereka sudah melakukan perkawinan, sudah melakukan pernikahan, ketika masuk tahap untuk mendapatkan atau ingin mendapatkan keturunan, pasangan ini sudah dinyatakan betul-betul sehat. Ini salah satu langkah kami di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka untuk mencegah terjadinya stunting. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik Ibu Amalia, untuk pada saat bersosialisasi di lapangan adakah kendala-kendala begitu Bu tersendiri pada itu? Kalau kendala-kendala cukup banyak ya Mbak ya. Salah satunya memang pemahaman masyarakat terkait stunting ini. Kadangkala masyarakat itu masih berpikiran ketika kita memberikan edukasi bahwa stunting ini adalah gangguan pertumbuhan kepada balita dikarenakan kekurangan gizi yang kronis dalam waktu yang cukup lama. Kadangkala memang masyarakat masih beranggapan apakah orang-orang yang mempunyai tinggi badan yang tidak normal dalam arti mungkin pendek dan sebagainya itu bisa dikatakan stunting. Itu pertanyaan yang sering kali kami dengar. Sehingga ini perlu kami berikan pemahaman kepada masyarakat di Sidoarjo ini bahwa stunting itu tidak hanya gangguan pada pertumbuhan saja, tetapi juga perkembangan konektif atau perkembangan otak pun juga ikut terganggu. Lah inilah perbedaannya. Jadi ketika ada orang yang dalam tanda petik pendek itu bukan berarti orang itu terindikasi stunting. Karena bisa juga itu karena genetik. Tetapi kalau anak-anak yang terindikasi stunting itu biasanya diikuti selain perkembangan pertumbuhannya terhambat, juga perkembangan otaknya juga terhambat. Ini yang mungkin oleh masyarakat Sidoarjo masih belum dipahami. Tetapi kalau masyarakat Sidoarjo sudah paham betul terkait dengan stunting ini, saya yakin dengan adanya informasi, edukasi serta komunikasi kami dengan masyarakat Sidoarjo, mari bersama-sama kita ikut berpartisipasi di dalam gerakan percepatan penurunan stunting ini. Karena ini merupakan salah satu PR kami di Sidoarjo ini berdasarkan data dari SSGI masih pada angka 14,10. Kalau kita melihat memang masih di bawah provinsi. Sehingga ini yang memicu atau memacu kita bersama untuk menurunkan kembali, bahkan kami sudah diberikan target oleh Bu Erna ini selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi bahwa Sidoarjo 2024 harus pada posisi 7,6%. Ini salah satu tantangan kami. Baik, terima kasih Ibu Amalia. Jadi perlu diperhatikan ya untuk warga Sidoarjo ternyata stunting masih tinggi sekali ya. Di sini mencegah itu lebih baik daripada nanti kejadian yang namanya stunting seperti itu. Baik pemirsa, jadi kita perlu mencegah stunting mulai dari hulu, yaitu mulai dari keluarga, dijaga kesehatannya, dijaga gizinya, dijaga lingkungannya supaya kita bisa hidup dengan sehat. Baik pemirsa, kalau begitu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
masih bersama kami dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Cegah Stunting, Wujudkan Generasi Emas 2024. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu peningkatan kesehatan reproduksi dan gizi remaja untuk mencegah stunting. Dan pada kesempatan kali ini sudah ada para penanya yang ada di sebelah panggung. Langsung saja untuk yang pertama, silahkan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama untuk Bapak Haji Sungkono yang tadi harusnya bicara selalu di hati ya Pak ya, selalu di hati. Baik ibu-ibu dari BKKBN, perlu saya pertanyakan beberapa hal, yaitu memang lagi gencar-gencarnya ya percepatan penurunan stunting. Untuk masyarakat awam kan nggak jelas stunting itu. Yang tahunya kalau saya sebagai kader di Posyandu itu kan pendek, kita tahunya stunting mesti. Sekarang orang-orang kalau istilahnya kalau dulu cebol, sekarang pendek itu sama dengan stunting. Padahal kalau pendek belum tentu stunting, kalau stunting pasti pendek, nggih Bu. Nah, untuk sosialisasi di masyarakat ini kita juga mengalami kendala Bapak Ibu. Beberapa hal ini kalau kita sudah dari data penimbang itu kan ada, kalau laki perempuan panjang pendeknya, berat badannya itu yang bisa masuk kriteria stunting kan sudah ada, kita sudah paham. Tapi ada beberapa ibu balitanya ya Bu, tidak terima Bu kalau anaknya dikatakan masuk ke dalam kategori stunting. Bahkan kita ini memberikan sampai pendekatan tuh terakhir finalnya mereka tidak mau ke Posyandu karena dikatakan stunting tadi itu, terus dan mereka masih beranggapan bahwa stunting itu pendek turunan itu Bun. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon solusinya, barangkali ibu-ibu atau audiens yang di sana itu tahu solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Bu Nur Indah. Bu Nur Indah. Baik, terima kasih Bu Nur Indah. Baik, untuk selanjutnya bisa diberikan jawabannya Ibu Erna atau Ibu Amalia? Baik. Iya, Bapak Ibu sekalian, berbicara stunting itu memang sensitif. Artinya tadi disampaikan oleh Ibu Nur Indah bahwa ini sudah stunting tapi dikatakan stunting tidak mau begitu ya, marah-marah. Nah ini memang perlu satu pendekatan personal Bu ya. Jadi intinya begini, Ibu mendekati kepada keluarga itu paling tidak kunjungan ke rumah dulu, diberikan pemahaman yang jelas tentang stunting itu apa. Jadi stunting tadi definisinya sudah sama Bu Amalia tadi disampaikan rigid ya. Jadi gagal tumbuh pada 1000 hari pertama kehidupan, begitu ya. Karena apa? Karena itu tadi kurangnya gizi kronis dan infeksi yang berulang. Nah, gagal tumbuh dan kembang itu tadi di masa depannya disampaikan Bu, di masa depannya itu enggak mungkin lah orang stunting nanti nun sewu ya jadi seperti Pak Haji Sungkono DPR RI, enggak bisa gitu. Karena apa? Karena bukan fisiknya saja, tetapi yang terpenting tidak bisa optimal untuk tingkat kecerdasannya. Nah, jadi akan banyak peluang-peluang kerja yang tidak bisa dia dapatkan di hari kemudian. Nah itu nanti ini saya kira kalau kadernya cantik, sabar kayak Bu Nur Indah, datang ke rumah dulu, dikasih pemahaman dulu supaya nantinya Bapak Ibu sekalian si balita ini bisa tidak menjadi stunting. Jadi stunting itu masih bisa terkoreksikan, bisa dibantu dengan asupan gizi yang betul, imunisasi yang pas, kan sekarang lagi bulan imunisasi nih ya kan. Nah itu diberikan itu supaya nanti di saat dia sudah umur lebih dari 2 tahun dan 5 tahun sudah bisa sesuai dengan status gizinya. Gitu ya.
Ya. Baik, pemirsa perlu diperhatikan bahwa di masyarakat Sidoarjo sendiri masih takut jika anaknya dibilang stunting, takut nanti dikucilkan. Padahal kalau kita eh, kalau kita mau dibilang stunting seperti itu, pasti nanti di pemerintahan, di desa sendiri nanti akan diobati selama masa 1000 hari kelahiran. Jadi nanti biar bisa sehat, kembali sehat. Jadi stunting itu bisa diobati selama 1000 hari kelahiran seperti itu. Jadi jangan takut jika anaknya dibilang stunting seperti itu. Nah, buat para remaja di sini ya, jangan menikah karena ingin, tapi menikahlah jika Anda sudah siap. Siap secara ekonomi, siap secara mental, dan siap secara kesehatan. Baik pemirsa, usai sudah acara kita pada hari ini dan saya ucapkan terima kasih kepada warga Sidokumpul Sidoarjo dan kepada para narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Haji Sungkono sebagai anggota Komisi 9 DPR RI. Ada perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dr. Anda Maria Ernawati MM. Dan yang terakhir dari OPDKB Kabupaten Sidoarjo sebagai Kepala Dinas P3AKB yaitu Ibu Ainun Amalia Esos. Dan akhirnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.